Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sekalian senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Namun sebelumnya, marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk selanjutnya mari kita simak bersama video tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Untuk memudahkan pembelajaran, kita akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, kemudian perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia, dan di bagian terakhir kita akan belajar tentang kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Afrika Utara dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Penguasaan atas Afrika Utara terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Penguasaan Afrika Utara secara sepenuhnya menjadikan Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslim untuk menaklukkan Andalusia. Proses penaklukan Andalusia melalui tahapan yang sangat panjang. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Thorif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Thorif hanya membawa pasukan perang sejumlah 500 pasukan berkuda dan melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini, Thorif dibantu oleh Raja Julian yang memberikan bantuan berupa 4 buah kapal miliknya, dan pada ekspedisi ini pula Thorif bersama pasukannya sukses tanpa perlawanan yang berarti. Melihat keberhasilan Thorif bin Malik dan pasukannya, maka Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar, yaitu 7.000 pasukan di bawah komando Tariq bin Ziyad. Pasukan Tariq bin Ziyad sebagian besar terdiri dari suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menyeberangi selat yang kemudian sekarang kita kenal dengan Selat Gibraltar karena diambil dari namanya, yaitu Jabal Tariq. Tariq berhasil dengan gemilang dan berturut-turut berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo yang menjadi ibu kota kerajaan Portugis pada saat itu. Setelah penaklukannya, Andalusia berada di bawah pimpinan dari para wali yang diangkat dan ditunjuk langsung oleh Khalifah Daulah Bani Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Pada masa ini, Andalusia belum tertata dengan baik, sehingga sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan lambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik internal ini disebabkan oleh perbedaan etnis dan golongan, juga terdapat perbedaan pandangan antara khalifah yang berpusat di Damaskus dengan Afrika Utara. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikannya oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Abdurrahman I berhasil lolos dan sampai ke Andalusia, kemudian mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf al-Fihr. Ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah. Periode ini terjadi pada antara tahun 755 sampai 912 Masehi.
Pada periode ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Selama kurang lebih 7,5 abad Daulah Umayyah berkuasa di Andalusia, banyak prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai. Bahkan pengaruhnya membawa Eropa kepada kemajuan. Puncak kejayaan Islam di Andalusia terjadi pada periode ketiga, yakni yang berlangsung pada 912 sampai 1013 Masehi, dimulai pada masa kekuasaan Abdurrahman III yang bergelar Al-Nasir. Pada periode ini, Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaannya dan kemajuannya. Andalusia mampu menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah yang berkuasa dan berpusat di kota Baghdad. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain terjadi pada bidang ilmu pengetahuan dan sains, dan juga pada bidang peradaban dan pembangunan atau arsitektur. Kemajuan ilmu pengetahuan dan sains di antara salah satu ilmu yang berkembang pada masa Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu ilmu filsafat. Atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dan filsafat diimpor dari timur dalam jumlah yang besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang lengkap mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Saik yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia tinggal di Granada dengan karyanya yang terkenal, yakni Tadbir Al-Mutawahhid. Tokoh kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Wadi, sebuah kota kecil di timur Granada. Ia banyak menulis masalah filsafat, astronomi, dan juga kedokteran. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hai Ibnu Yaqzan. Tokoh lain yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba. Yang menjadi ciri khas dari Ibnu Rushd adalah kecermatannya dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian filsafat dan agama. Karya-karyanya yang terkenal adalah Mabadi, Falasifah, Kulliyat, Tafsir ul-Juza, Kasful Afillah. Selain ahli filsafat, ia juga seorang ahli fikih dengan karya besar Bidayah al-Mujtahid dan karya dalam bidang kedokteran dengan judul Al-Hawi. Dalam bidang sains di Andalusia banyak bermunculan tokoh-tokoh hebat yang bahkan karyanya masih berpengaruh sampai saat ini. Di antaranya adalah Abbas Ibnu Firnas yang terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi, sekaligus sebagai orang pertama yang menemukan cara pembuatan kaca dari batu. Ahmad bin Ibas, ahli dalam bidang obat-obatan. Dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal adalah Ibnu Jubair yang menulis tentang negeri-negeri Muslim, Mediterania, dan Sisilia. Ibnu Batutah juga adalah salah satu ilmuwan yang terkenal, bahkan hingga Samudra Pasai dan Cina. Dalam bidang matematika, melalui buku terjemahan karya Ibrahim Al-Fazari, seorang pakar matematika bernama Nasawi berhasil memperkenalkan angka-angka India seperti 0, 1, 2, hingga 9. Angka-angka India di Eropa lebih dikenal dengan angka Arab. Para ahli dalam bidang kedokteran antara lain adalah Ibnu Tabib, Ibnu Qura. Ia dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Yang kedua, Ar-Razi, atau orang-orang Eropa lebih sering menyebutnya Rhazes. Karyanya yang terkenal dalam bidang penyakit campak dan cacar yang diterjemahkan dalam bahasa Latin. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Di Eropa, ia lebih sering disebut dengan nama Avicenna. Selain sebagai filosof, ia juga seorang dokter dan ahli musik. Karyanya yang terkenal adalah
Safa, Najat, Sadidia, Danis Nomeh, dan Al-Qanun fil Tibb, yakni buku tentang kedokteran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dalam ilmu fikih, Andalusia menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman. Dalam perkembangannya, ilmu fikih dipegang oleh seorang qadhi, yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, dan Hazm. Dalam bidang sejarah, ada Ibnu Khaldun yang menjadi orang yang pertama mengemukakan teori perkembangan sejarah. Selain dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, kegemilangan Andalusia juga tercermin dalam bidang pembangunan dan arsitektur. Banyak peninggalan monumental yang bahkan sampai sekarang masih dapat dilihat dan menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar dari pemerintah Daulah Umayyah di Andalusia terhadap kemajuan fisik. Di antaranya adalah yang terdapat di Cordoba. Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian dikuasai oleh Daulah Bani Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah. Taman dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di sekitar ibu kota berdiri istana-istana megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Di Cordoba dibangun Masjid Raya Cordoba. Ada juga istana Damsyik. Keindahan Cordoba semakin nyata manakala fasilitas-fasilitas umum dibangun dengan rapih dan dilengkapi dengan saluran air yang panjangnya mencapai 80 km. Terdapat juga Al-Qasr Al-Kabir yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana yang megah. Usafat yang merupakan istana yang dikelilingi oleh taman-taman yang berada di sebelah barat laut kota Cordoba. Selain di Cordoba, Granada juga menjadi salah satu kota yang memiliki keindahan arsitektur yang memiliki cita rasa tinggi. Granada merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat Istana Alhambra yang indah dan megah yang merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur terlihat juga dengan bangunan istana-istana megah lainnya seperti Istana Al-Gaza, Menara Kirilda, Al-Zahra, kota satelit di Bukit Sierra Monera, yang kota ini dilengkapi dengan masjid tanpa atap dan air yang mengalir di tengah masjid yang sangat unik dan indah. Setelah kurang lebih 7,5 abad Daulah Umayyah berkuasa di Andalusia, akhirnya Daulah Umayyah mengalami kemunduran dan takluk di tangan pasukan Kristen. Keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia disebabkan beberapa faktor, di antaranya yakni tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, tidak adanya peraturan yang jelas tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara para pangeran dan ahli waris. Sistem monarki membuat masing-masing pangeran merasa berhak untuk menjabat sebagai pemimpin. Karena faktor itulah muncul kerajaan-kerajaan dan kekuatan-kekuatan kecil di sekitar Andalusia yang disebut dengan Muluk at-Tawaif. Hal ini menyebabkan kelemahan di pusat Andalusia sehingga akhirnya dapat ditaklukkan oleh pasukan Kristen di bawah pimpinan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Faktor lainnya yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Dengan kemajemukan Andalusia, sayangnya di sana tidak ada ideologi pemersatu yang dipegang oleh masyarakat yang tinggal di sana.
Di samping juga tidak ada figur yang menjadi penyatu dari berbagai macam kemajemukan tersebut. Faktor lain yakni adalah keterpurukan ekonomi. Kegigihan para penguasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sains sayangnya tidak diimbangi dengan perhatiannya terhadap perekonomian Andalusia. Hal kelemahan di sektor ekonomi ini kemudian berdampak di berbagai sisi, seperti pada bidang politik dan juga bidang militer. Faktor terakhir yang menyebabkan keruntuhan Andalusia yakni keterasingannya. Islam di Andalusia bagaikan negeri kecil yang terpencil dan terasing. Andalusia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal ini menyebabkan tidak ada yang membantu membendung ketika Kristen mulai bangkit di wilayah-wilayah Andalusia. Kekuatan Kristen inilah yang lambat laun dan akhirnya menjadi kekuatan yang mengakhiri Daulah Umayyah dan kekuasaan Islam di Andalusia. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita simak bersama video pembelajaran tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Semoga anak-anak sekalian bisa mengambil ilmu dan informasi dari video yang telah kita simak bersama. Oke, untuk selanjutnya silahkan dibuka buku paketnya halaman 105, kemudian dikerjakan, dan juga ada tugas tambahan untuk membuat poster dari materi yang telah kita simak bersama dalam video pembelajaran hari ini. Oke, sekian untuk video pembelajaran hari ini. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.